Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para hadirin hadirat Jamaah Masjid Sabilillah Kota Malang rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita melanjutkan ngaji kita, yaitu kitab An-Nurul Mubin fi Mahabbati Sayyidil Mursalin, salah satu kitab karya Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini dengan niat thalabul ilmi dan niat iktikaf di masjid ini, mudah-mudahan semuanya senantiasa memperoleh ridha Allah Subhanahu wa taala dan menjadi wasilah turunnya rahmat Allah kepada kita, kepada keluarga kita, sehingga putra-putri kita, keluarga kita semuanya tentunya putra-putri kita menjadi putra-putri yang salih salihah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawainahu wa ala ma nawahu as-salafus salih. Thumma ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il 'amilin wal musannifin wa a'immatil mujtahidin wal malaikatil muqarrabin. ونخص خصوصا إلى مؤلف كتاب النور المبين في محبة سيد المرسلين حضرة الشيخ هاجي محمد هاشم أشعري، وإلى سلسلة مشايخنا في تعليمنا وتعلمنا، وإلى أصولهم وفروعهم، ونفعنا بهم وبعلومهم في الدارين آمين. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Pada episode yang lalu kita membahas tentang hadis yang masih berbicara mengenai kewajiban kita sebagai orang-orang mukmin, sebagai orang mukallaf untuk mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemarin hadis yang sudah kita bahas adalah idza nahaitukum an syai'in fajtanibuhu wa idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Muttafaqun alaih. Sekarang kita lanjutkan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an, diriwayatkan dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, anin Nabi alaihi salatu wassalam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, kullu ummati, utawi setiap-tiap umatku, jadi setiap-tiap orang dari umatku, iku yadkhuluna plodo mlebu sapa kullu ummati al jannata ing surga, illa man kecuali seseorang aba yang enggan atau yang membangkang sapa man. Jadi Rasulullah itu menyatakan semua umatku, ya termasuk kita ini, itu yadkhulunal jannah, nanti kelak di akhirat akan masuk surga. Tetapi di sini ada istitsna. Istitsna itu pengecualian. Illa man aba, kecuali orang yang memang tidak mau masuk surga. Ya, qalu bertanya. Jadi para sahabat kemudian bertanya kepada Rasulullah, waman aba, waman utawi barang siapa iku aba, enggan atau ndak mau sapa man. Ada tak orang yang ndak mau masuk surga? Siapa ya Rasulullah? Waman aba.
Qala dawuh sapa Rasulullah menjawab, jawaban Rasulullah, man ata'ani dakhalal jannah. Man utawi barang siapa ata'a taat sapa man ni ing ingsun, iku ata'a mentaati sapa man ni ing ingsun, dakhala maka masuk sapa man al jannata ing surga. Jadi orang-orang yang disebut kullu ummati itu syaratnya adalah man ata'ani, kata Rasulullah. Kalau ata'a ar-rasul, mentaati Rasulullah, ya masuk surga. Wa man asani wa man utawi barang siapa asa iku asa, membangkang, bermaksiat atau enggan atau tidak taat, justru malah ingkar ni ing ingsun, faqad aba, maka teman-teman aba itu berarti enggan sapa man. Jadi kalau malah tidak taat, malah maksiat, berarti dia adalah yang membangkang, tidak mau masuk surga. Na'udzubillah. Jadi Rasulullah niki sudah menyatakan kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Qalu wa man aba? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Ini luar biasa ini. Karena memang para ulama itu, kalau kita melihat dari kisah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah, yaitu Abul Bashar, yaitu bapaknya jenis manusia ini termasuk kita, yaitu Nabiullah Adam alaihi salam. Tempat tinggal yang asal itu di surga. Jadi tempat tinggal yang asal itu di surga. Karena iblis yang tidak mau bersujud kepada Adam, kemudian iblis diusir dari surga, maka iblis itu minta kepada Allah untuk diberi kesempatan untuk menggoda manusia, untuk menghalang-halangi manusia, dimulai dari menghalang-halangi Adam agar tidak mensyukuri nikmat Allah. Nah, lalu kemudian iblis ini menggoda Adam, hingga akhirnya godaan itu salah satunya Allah sudah dawuh, Adam di surga itu bisa menikmati apapun kecuali wala taqraba hadhihi syajarah. Ada satu pohon yang enggak boleh didekati. Nah, lalu iblis ngiming-ngimingnya itu, kalau kamu Adam pingin kekal abadi dan di surga, maka makanlah buah ini. Singkat cerita, akhirnya Hawa dan kemudian Adam ini tergoda. Akhirnya disinilah kemudian dideportasi dari surga lalu ke bumi ini. Sehingga nanti di akhirat kita ini akan kembali ke surga. Tetapi ternyata kata Rasulullah ada orang-orang yang tidak mau. Siapa yang tidak mau itu? Kalau yang tidak mau itu berarti yang man asani faqad abah. Ini yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah sudah dawuh diperintahkan ini, ternyata tidak dilaksanakan, apalagi ini yang terkait dengan hal-hal yang sifatnya wajib. Termasuk malam ini para hadirin dan hadirat jamaah salat maghrib di Masjid Sabilillah, malam ini kita masuk pada malam 27 Rajab. Ini malam yang istimewa karena Hadratul Rasul sallallahu alaihi wasallam itu pada tahun ke-10 kenabian. Jadi tahun ke-10 kenabian ini menurut banyak ulama itulah terjadi peristiwa yang namanya Al-Isra wal Mi'raj. Di situ Rasulullah mendapatkan perintah sholat 5 waktu ketika Mi'raj. Yang mana dulu pernah saya jelaskan, kalau sholat sebelum peristiwa Isra Mi'raj itu sholatnya hanya 2 waktu. Wa aqimis sholata tarafayin nahari wa zulafam minal lail innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Jadi jangan ada anggapan berarti Rasul setelah 10 tahun diangkat sebagai nabi itu tidak pernah sholat. Ya sholat, tapi sholatnya 2 waktu. Baru ketika peristiwa Mi'raj ini menjadi 5 waktu, yang asalnya dalam hadis itu, dalam hadis riwayat Anas bin Malik itu ya, itu panjang hadisnya tentang
Mi'raj itu yang asalnya diberi kewajiban 50 waktu. Kemudian bertemu Nabi Musa lalu balik lagi. Sehingga sampai tinggal 5 waktu. Ini dulu ada pertanyaan, kenapa kok Allah itu tidak langsung memberi 5 waktu? Kan Allah itu sudah tahu kalau umatnya Rasulullah itu ya 5 waktu saja kadang-kadang ya masih berat. Itu sebagaimana usulannya Nabi Musa ketika memberi masukan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu hikmah dan rahasianya, kenapa kok Rasulullah balik lagi menghadap lagi kepada Allah di Sidratil Muntaha? Ini karena Rasulullah itu betapa ingin bertemu dengan kekasihnya itu tidak hanya sekali, tapi sengaja ini biar balik lagi ketemu lagi. Karena Nabi Muhammad itu kekasih Allah yang paling utama, sehingga Allah ingin bertemu dengan kekasihnya lagi, sehingga balik lagi, terus turun lagi, balik lagi, sampai akhirnya dari 50 waktu itu menjadi 5 waktu. Nah, contohnya sholat ini. Jadi sholat ini nabi-nabi terdahulu itu juga punya syariat sholat, tetapi bentuk sholatnya boleh jadi berbeda. Nabi Musa itu diperintah sholat oleh Allah dalam surat Toha, wa aqimis sholata li dzikri. Tapi ruhnya li dzikri ini tetap menjadi, harus kita usahakan. Sholat itu untuk apa? Untuk mengingatku, kata Allah. Makanya kalau orang sholatnya luar biasa, ini disebutkan dalam hadis bahwa sholat itu adalah mi'rajul mu'minin. Sholat itu adalah mi'rajnya orang-orang mukmin. Mi'raj itu tempat-tempat naik. Jadi level-levelnya ini. Makanya sering kita dengar ceramah-ceramah para ulama itu ketika Allah perintahkan sholat dengan lafaz adzan itu hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah itu sesungguhnya tidak untuk kepentingan Allah. Karena Allah sesungguhnya tidak butuh kepada makhluk, karena Allah itu ya zat yang maha tidak butuh kepada apapun dan siapapun. Tapi kita yang butuh, maka lanjutannya panggilannya hayya 'alal falah. Maka kalau ingin bahagia, maka kuncinya sholat. Termasuk mohon maaf, kalau ada hidup yang morat-marit, ini kadang kuncinya, ya memang kuncinya ditata yang pertama sholatnya. Allah berfirman dalam surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun. Sungguh benar-benar beruntung orang-orang yang beriman. Lah disifati berikutnya orang beriman yang seperti apa? Nah, sifat pertama labelnya adalah alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang di dalam salatnya mereka ini bisa khusyuk. Memang khusyuk itu di dalam fikih itu tidak masuk rukun, tetapi para ulama fikih itu memasukkan tumak ninah, karena tumak ninah itu menggambarkan, kalau tumak ninah secara zahirnya dulu itu melatih orang agar hatinya khusyuk. Karena dulu pada masa Rasulullah SAW ada orang sholat, lalu kemudian gerakannya ini kemana-mana, termasuk waktu itu di hadis itu ceritanya orang itu ngelus-ngelus jenggotnya begini, karena orang Arab itu tradisinya jenggotnya kan lebat itu, jadi dilus-lus begini. Rasulullah melihat itu, dawuh beliau, kata beliau begini, seandainya hati orang itu khusyuk ketika sholat, maka niscaya tangannya juga akan ikut khusyuk. Jadi makanya di dalam fikih itu diatur betul, gerakan yang melebihi di luar gerakan sholat, 3 berturut-turut melebihi ini bisa membatalkan. Ini karena memang khusyuk tidak masuk di rukunnya, tetapi sangat diarahkan, sehingga ibadah itu ada substansinya. Maka disinilah ada namanya syariat, tataran zahirnya, lalu ada yang namanya intinya, yaitu yang namanya hakikatnya itu, substansinya. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Loh, nanti setelah runtutan ada lagi yang terkait dengan salat, walladzina hum ala salawatihim yuhafizun, yaitu orang-orang yang pada salatnya, termasuk yang paling penting adalah salat-salat wajibnya, mereka ini selalu yuhafizun. Yuhafizun itu menjaga betul, memperhatikan betul sehingga tidak diremehkan. Ini penting sekali. Maka kalau kita memperhatikan sholat kita, maka insya Allah kita termasuk man ata'ani takhalal jannah. Karena sholat itu imaduddin.
Salat itu adalah tiangnya agama. Jadi perintah salat itu yang 5 waktu itu langsung disampaikan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau perintah-perintah yang lain, jadi kalau salat itu perintahnya langsung. Kalau perintah yang lain seperti puasa, itu dalam firman-Nya yang disampaikan kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Ya. Jadi perintahnya ini langsung, tetapi di Al-Qur'an itu juga diulang-ulang, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Tapi paket yang 5 waktu ini luar biasa ini. Ini paket yang luar biasa langsung diberikan oleh Allah kepada Hadratur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada juga perintah yang istimewa, yaitu perintah sholawat. Kalau perintah sholawat itu Allah menegaskan bahwa dirinya, jadi Allah memulai dulu, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Baru kemudian ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Perintah sholawat kepada Hadratur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu saking mulianya kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah ada keterkaitan, ini satu akar kata antara sholat dan sholawat. Sholat itu jamaknya ya sholawat, as-sholawat al-khams, yaitu sholat yang 5 waktu. Apa keterkaitannya? Salah satu pesan hikmahnya adalah kalau orang bersolawat, jadi sholawat itu tidak paham maknanya pun itu tetap berpahala. Para ulama menyusun macam-macam sholawat, ada sholawat nariyah, ada sholawat munjiyat, ada sholawat tibil kulub, ada sholawat macam-macam. Itu panjenengan baca itu tidak paham artinya tetap berpahala. Itu sholawat. Termasuk Al-Quran. Kalau Al-Quran itu tidak paham juga tetap berpahala. Al-muta'abbad bitilawatihi, tetap dinilai ibadah dengan membacanya walaupun tidak paham. Tapi ya syukur-syukur kalau ada usaha untuk memahami. Lah, sholat yang khosyi'un itu yang bagaimana? Sholat itu berat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khosyi'in. Sholat itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Khusyuk itu tunduk hatinya. Kalau hati itu sudah rendah, tunduk, yang asalnya hati itu kering, maka hidayah itu akan mudah untuk masuk. Saya beberapa hari yang lalu itu melihat salah satu dawuh atau ceramahnya Syekh Yusri Jabri. Syekh Yusri Jabri itu seorang profesor, dokter. Jadi beliau profesor, dokter tapi tokoh sufi. Beliau dosen di Al-Azhar Mesir. Beliau dokternya itu spesialis, profesor dokternya itu spesialis dokter bedah. Dulu kayaknya pernah rawuh ke sini, tidak tahu tahun berapa dulu itu. Mangke panjenengan bisa ngecek di internet, itu ada ceramahnya beliau itu begini. Bumi watalal ardu hamidatan. Bumi itu asalnya kering kerontang. Kering. Tapi bumi ini rendah, maka kemudian Allah menurunkan hujan. Hujan itu menyirami bumi, maka bumi ini menjadi subur sehingga tumbuh tanaman-tanaman yang indah. Itu sama dengan diibaratkan hati manusia. Kalau hati itu memposisikan khusyuk, rendah hati, khusyuk di hadapan Tuhan dan juga di hadapan manusia. Kalau khusyuk di hadapan Allah, nanti di hadapan kalau khusyuk di hadapan Allah, nanti di hadapan manusia itu otomatis dia akan tunduk. Tidak arogan, tidak sok-sokan. Nah, kalau orang rendah hati, hatinya khusyuk, tadarru', maka disinilah hidayah itu mudah masuk, termasuk ilmu-ilmu Allah. Jadi beliau mengibaratkan begitu. Makanya manusia itu sehebat apapun diberi fasilitas oleh Allah, baik dari sisi umpama fasilitas harta atau diberi ilmu, maka tidak boleh ada setitik kesombongan, apalagi merasa bahwa dia yang paling di antara yang lain. Ini tidak boleh. Kalau itu yang terjadi, bahaya. Tinggal menunggu, naudzubillah, fantadhiris sa'ah. Ya tinggal nunggu hari saatnya. Naudzubillah.
Jadi kalau ini rendah, ini ilmu-ilmu Allah itu akan masuk, hidayah itu akan masuk. Jadi syaratnya ada ketundukan hati. Nah sholat itu, kalau kita berusaha menundukkan hati kita betul-betul khusyuk, ya walaupun untuk mencapai 100% tuh boleh jadi ya enggak tahu seperti apa ya, tetapi ada ikhtiar menuju ke sana. Kalau 100% kayaknya enggak bisa, tapi enggak boleh ngomong enggak bisa, karena kalau ngomong enggak bisa jadinya seakan-akan mengatakan sesuatu tidak mungkin, padahal bagi Allah yakhtassu bi rahmatihi may yasha. Tapi harus ada usaha ke sana. Nah, kalau kita sudah berusaha ke sana, lewat apa caranya? Pertama, caranya adalah kita sudah harus mulai belajar memahami apa yang kita baca dalam sholat. Jadi menghayati, mulai membaca doa iftitah, kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin, inna sholati. Ini hayati betul, dihayati betul niku. Inna sholati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan ibadah-ibadahku, wa mahyaya wa mamati, hidupku dan matiku. Untuk siapa? Lillah, hanya untuk Allah. Lillahi rabbil alamin. Sebelum baca doa iftitah dimulai takbiratul ihram. Takbir itu mengagungkan Allah, berarti hanya Allah yang besar, selain Allah kecil. Lah saya dan mungkin di antara panjenengan mungkin ada kadang sudah takbir tapi setelah itu ingat sesuatu yang kecil itu masuk dalam sholat seakan-akan besar, sehingga khusyuknya terkalahkan. Jadi lali titik balik meneh. Nah, itu caranya menghayati bacaan sholat kita. Kadang-kadang kita itu salah kaprah gara-gara baca salah komanya. Ini sering saya sampaikan buat guyonan. Di pasar itu kan banyak poster itu salah satunya kalau buat anak-anak itu ada gambar orang sholat, ada judulnya tuntunan sholat ringkas. Mungkin panjenengan pernah pirsa itu. Dulu zaman saya kecil harganya masih 500, nggak tahu kalau sekarang 3.000 atau berapa itu poster tuntunan sholat ringkas. Seringkali bacanya itu keliru komanya, mestinya bacanya tuntunan sholat ringkas. Berarti yang ringkas itu tuntunannya, karena praktis hanya satu halaman poster itu sudah mulai bacaannya apa, diajarkan begitu. Kita kadang-kadang salah bacanya, dibaca begini, tuntunan koma sholat ringkas, akhirnya sholatnya ringkes. Sholat ringkas itu apa? Cepet. Nanti kalau ditanya, lo kok cepet sholatnya? Lo saya belajarnya sejak kecil, lo dungonya wis hafal kabeh. Tapi tidak ada usaha untuk menghayati dan memahami. Ini yang angel. Kadang-kadang kalau tidak paham bacaan sholatnya, yang melihat tempat sujud sajadah, gambar masjid, gambar Ka'bah, itu sudah mikirnya, apalagi kalau sajadahnya bisa digosok-gosok begitu, warnanya bisa berubah-ubah, itu jadi mikirnya warnanya sajadahnya jadinya. Ini salah satu ikhtiar kita, salah satu usaha kita agar kita betul-betul masuk man ata'ani dakhalal jannah. Salah satunya adalah, monggo ini saya mengingatkan diri saya dan juga kepada para jamaah sekalian, yaitu senantiasa mengupgrade kualitas sholat kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man asani faqad aba. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Faja'ala, maka menjadikan sapa Allah Subhanahu wa ta'ala maha suci dan maha luhur sapa Allah, maha suci dan maha luhur. Faja'ala Allahu ta'ata rasulihi, ing ketaatan kepada Rasulullah, ta'atahu sebagai ketaatan kepada Allah, ta'atahu ing ketaatan kepada Allah. Jadi Allah menjadikan ketaatan kita sebagai orang-orang mukallaf, sebagai hamba-hamba Allah. Kalau kita taat kepada Rasulullah, itu berarti sama dengan taat kepada Allah. Ya. Jadi taat kepada Rasulullah itu artinya taat kepada Allah. Wa qarrana, dan barengake sapa Allah ta'atahu ing ketaatan kepada Rasulullah,
bi taatihi kelawan ketaatan kepada Allah. Jadi ini gandeng. Atiullah wa atiur rasul. Jadi taat kepada Rasul itu adalah implementasi dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa wa'ada dan menjanjikan sapa Allah ala zalika ing atasi hal tersebut. Hal tersebut itu yaitu ketaatan kepada Rasulullah. Jazilat thawabi ing agungnya atau besarnya pahala. Jadi taat kepada Rasulullah itu dijanjikan oleh Allah pahala yang besar, dan itu taat kepada Rasulullah berarti taat kepada Allah. Wa aw'ada ala mukhalafatihi bisu'il iqabi. Wa aw'ada dan memberi ancaman atau mengancam. Wa aw'ada dan mengancam sapa Allah ala mukhalafatihi kepada orang yang nulayani atau tidak taat. Nulayani itu berarti yang ngungkuri. Diperintahkan begini malah tidak dilaksanakan, atau diperintahkan begini malah sebaliknya. Ya, jadi nulayani Rasulullah itu diancam dengan bisu'il iqabi, dengan iqab, dengan hukuman yang buruk. Jadi hukuman yang buruk, siksa yang buruk. Wa aujaba dan mewajibkan sapa Allah imtithala amrihi ing melaksanakan perintahnya Rasulullah, wajtina banahyihi dan menjauhi larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, nanti ulama-ulama usulul fiqh itu membagi, ada perintah yang sifatnya wajib, ada perintah yang sifatnya sunnah, kan begitu. Ada larangan yang sifatnya haram, ada yang sifatnya makruh, kan begitu. Wajtina banihyihi. Qala al-a'immatu rahimahumullah. Qala berkata sapa al-a'immatu, pira-pira imam mazhab dan imam ya ulama, rahimah mudah-mudahan melimpahkan rahmat, melimpahkan kasih sayang hum ing al-a'immah sapa Allahu Allah taala. Kata a'immah, ta'atur rasuli fi iltizami sunnatihi wa taslimi lima ja'a bihi min indi rabbih. Jadi kata para imam, ta'atur rasuli utawi taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku fi iltizami sunnatihi, di dalam menetepi sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa taslim dan menerima. Jadi taslim itu penerimaan secara total, lima terhadap sesuatu ja'a kang teko sapa Rasulullah bihi kelawan ma. Jadi menerima terhadap sesuatu yang dibawa oleh Rasulullah bahwa itu adalah min indi rabbih, dari sisi Tuhannya. Jadi apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu tidak lain adalah dari Allah. Jadi kalau di sini dikatakan tadi, kembali ke hadis yang tadi, man ata'ani dakhalal jannah, taat kepada Rasulullah itu bagaimana agar kita ini termasuk orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah, sehingga kelak di akhirat termasuk orang-orang yang dimasukkan ke dalam surganya. Maka kata para imam itu simpelnya ta'atur rasul fi iltizami sunnatihi. Taat kepada Rasulullah itu netepi sunnahnya Rasulullah dan menerima dengan secara total bahwa apa yang dibawa oleh Rasulullah itu adalah dari Allah. Ada dua hal ini. Ta'atur rasul fi iltizami sunnatihi wa taslim lima ja'a bihi min indi rabbih. Wa qad hakallahu ta'ala an halatil kuffar. Wa qad hakalan teman-teman menceritakan sapa Allahu Allah an halatil kuffar, tentang keadaan orang-orang kafir. Hina yandumuna, ketika mereka merasa menyesal. Jadi orang kafir itu nanti di akhirat itu menyesal. Jangankan sebelum di akhirat ya, di alam yang namanya barzakh,
wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, itu mereka juga sudah merasa menyesal. Niki cerita sekedhik ya. Ini saatnya maju nih. Nggih. Kita ini sering baca surat Yasin. Dan surat Yasin itu wonten bacaan yang namanya saktah. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Qalu ya wailana. Qalu, yang qalu ini siapa yang berkata ini, siapa yang mengucapkan ini? Orang-orang kafir. Yang dulu ketika hidup di dunia niku mboten taat kepada Rasulullah, mboten beriman kepada Rasul dan kepada Allah. Ini di alam barzakh ini kan orang itu kalau di alam barzakh itu sudah dikasih tahu nanti tempatnya itu ketika di akhirat itu di mana itu sudah tahu. Di neraka, di surga, karena akhirat itu hanya dua ini. Dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, pilihannya kalau di akhirat itu kalau tidak neraka ya surga. Berbeda dengan Mu'tazilah. Kalau Mu'tazilah itu ada tempat yang namanya al-manzilah bainal manzilatain. Ya bukan surga, bukan neraka. Tapi ini beda akidah dengan kita. Nah, di dalam akidah kita itu ada surga neraka. Bagaimana dengan orang mukmin yang fasik, orang mukmin yang banyak melakukan maksiat? Pasti masuk surga, tetapi dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah boleh jadi orang ini disiksa dulu di neraka, kan begitu. Tapi kalau orang kafir yang sejak tidak ada keimanan sama sekali sampai dia mati, menyesalnya luar biasa. Oh, yang mukmin saja kalau tahu dirinya nanti akan dikum dulu di neraka itu menyesal luar biasa. Apalagi yang kafir karena dia tahu di akhirat nanti ketika dibangkitkan yaumi yub'atsun, yaum yub'atsun, mereka dibangkitkan semuanya, itu mereka sudah tahu tempatnya. Maka dalam surat Yasin tadi niku, ketika di alam barzakh ini mereka kan tertidur, tetapi mereka merasakan siksa barzakh. Tapi siksa barzakh itu termasuk nikmat di alam barzakh bagi orang-orang yang baik. Itu sifatnya hanya panjer. Panjer itu apa ya? Ya hanya pancingan, hanya uang muka kalau sekarang itu bahasanya. Karena nanti yang utama itu ketika di akhirat. Nah, mereka ini sudah dapat siksa di barzakh. Ketika hari dibangkitkan, ditiup sangkakala wa nufikha fis-sur dzalika yaumul wa'id. Sangkakala yang kedua ditiup, karena sangkakala yang pertama ditiup ini hancur alam semesta oleh makhluk Allah yang bernama malaikat Israfil. Lalu yang tiupan yang kedua semua dibangkitkan. Lah ketika dibangkitkan ini orang kafir yang sudah di alam barzakh ini, mereka mengatakan ya wailana, duh mati aku. Itu kalau bahasa sekarang mungkin gitu. Aduh celaka kami ini. Karena dia tahu celakanya, siksanya itu lebih sakit dibanding di alam barzakh. Ya wailana, duh celaka ini. Memba'atsana mim marqadina, siapa yang membangunkan kami dari tempat tidur kami di alam barzakh ini? Qalu ya wailana memba'atsana mim marqadina hadza, siapa yang membangunkan dari tempat tidur kami ini? Qalu ya wailana man ba'atsana mim marqadina. Oh, itu sakta nggih. Baru hadza, mohon maaf keliru tadi. Mim marqadina sakta. Maka di situ ada sakta karena hadza itu sudah bukan qaulnya orang kafir, tapi qaulnya wakila dalam riwayat menurut mufassirin itu yang nanti berkata adalah para malaikat. Hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Ini loh yang dulu Ar-Rahman, yaitu Allah, zat yang maha pengasih, itu sudah memberikan janji bahwa nanti ada hari akhir, yang nanti hari akhir, hari kebangkitan, itu semua amal harus dipertanggungjawabkan. Kamu dulu tidak percaya ketika di dunia. Wa sadaqal mursalun, para utusan yang diutus, para rasul itu benar, yang disampaikan itu benar. Ngapain kalian dulu tidak percaya? Itu menyesal itu. Makanya di situ sakta hikmahnya. Kenapa kok sakta? Karena sakta itu berhenti sejenak dan tidak boleh mengambil nafas. Karena kalau itu diwasol, disambung tanpa ada pemberhentian sejenak, maka kesannya akan berbeda. Seakan-akan hadza ma wa'adar rahman itu satu ungkapan orang kafir. Menjadi qalu ya wailana man ba'atsana mim marqadina hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Sehingga harus dikasih koma.
Sehingga riwayat yang kita terima, riwayat Hafiz an Asim, di situ dibaca yang namanya sakta. Jadi di balik bacaan gharib atau gharaibul qiraat itu ada rahasia dan hikmah yang luar biasa. Ini salah satu contoh saja. Belum nanti sakta yang lain, tapi kalau dijelaskan di sini nanti panjang. Jadi contohnya seperti tadi itu. Nah, setelah mereka dibangunkan lalu sudah dikasih tahu oleh malaikat, hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Mereka ini betul-betul menyesal. Tapi kan tidak bisa kembali. Makanya di surat At-Tahrim itu Allah juga menyatakan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina kafaru la ta'tadzirul yaum innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Wahai orang-orang kafir, la ta'tadzirul yaum, jangan lagi hari ini kalian beralasan, karena tidak ada alasan sudah. Karena di akhirat itu tidak diterima alasan apapun sudah. La ta'tadzirul yaum innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Sesungguhnya kalian dibalas sesuai dengan apa yang kalian kerjakan dulu ketika hidup di dunia. Nah, ini agak panjang sedikit penjelasannya. Di Al-Qur'an itu Bapak-bapak, Ibu-ibu, Allah memanggil orang kafir dengan ya ayyuhalladzina kafar itu cuma satu kali nih. Yang satunya itu di surat Al-Kafirun itu dengan isim fa'il, qul ya ayyuhal kafirun. Kenapa? Ini mengajarkan kepada kita ada satu etika. Itu pun nanti panggilan di akhirat. Ya ayyuhalladzina kafaru la ta'tadzirul yaum. Saya masih ingat dulu beberapa tahun yang lalu pernah heboh gara-gara ada yang salah paham ketika ada musyawarah ulama di Jawa Barat atau di mana ya. Kenapa kok orang kafir tidak boleh dipanggil kafir tapi panggilannya non muslim? Ini kan rame ini. Padahal sebenarnya itu nilainya ngambil dari Al-Qur'an. Jadi Al-Quran itu dalam memperlakukan orang kafir itu tidak pernah menyebut panggilan kafir, tetapi memanggil dengan panggilan ya ahlal kitab. Karena ahlul kitab itu termasuk kafir, apalagi ahlul kitab yang tidak mau mengakui kenabian Rasulullah Muhammad SAW. Jadi orang kafir itu ada dua, makanya disebutkan dalam surat Al-Bayyinah itu lam yakunil ladzina kafaru. Kafaru itu min ahlil kitab wal musyrikin, dari golongan ahlul kitab dan orang-orang musyrik. Itu sama-sama orang kafir. Lah ketika Allah menurunkan firman-Nya qul ya ayyuhal kafirun, itu konteksnya ketika itu Rasulullah itu diminta memproklamirkan ketegasan tentang akidah di hadapan seperti tokoh-tokoh kafir Quraisy seperti Al-As ibnul Wa'il, Al-As bin Wa'il. Lalu kemudian Al-Walid ibnul Mughirah. Jadi pentolan-pentolan kafir itu, sehingga mereka disestempel, di label yang memang hatinya sudah keras, itu sulit. Makanya di Al-Baqarah ayat 6 itu berbicara tentang mereka, innalladzina kafaru sawaun alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Jadi hatinya memang sudah terkunci. Ini orang-orang kafir yang seperti tokoh-tokoh itu, termasuk Abu Lahab, Abu Jahal. Karena begini, Rasulullah itu ketika menyikapi orang kafir, itu dakwahnya itu luar biasa. Mereka tetap diajak lembut dan seterusnya. Jadi orang kafir itu tidak dimusnahkan. Tetapi syariatnya Rasulullah itu berdoa, siapa tahu dari sulbi atau dari keturunan orang-orang kafir itu muncul putra-putri, anak-anak yang memiliki keimanan yang luar biasa. Makanya ada sahabat Ikrimah, ada siapa lagi itu? Itu anaknya siapa? Anaknya Abu Sindan itu. Itu putranya orang-orang kafir, pentolannya orang-orang kafir. Atau Khalid bin Walid, Khalid ibnul Walid, itu panglima perang yang luar biasa di dalam Islam, yang dulu asalnya kafir, itu anak dari Al-Walid ibnul Mughirah. Jadi ini harus difahami, berbeda dengan syariatnya Nabi Nuh. Kalau Nabi Nuh doanya Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara, sehingga semuanya dihabiskan sudah. Tapi kalau Rasulullah mboten. Karena Rasulullah itu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil
alamin. Jadi rahmatan lil alamin di sini. Yang kafir saja itu harus didoakan untuk mendapatkan hidayah. Kalau bukan orang tuanya, anaknya dapat hidayah. Lah kok sekarang ini muncul kelompok-kelompok yang sudah muslim gara-gara tahlilan dikafirkan. Nah kan repot ini. Padahal kalimat la ilaha illallah itu kalau kata Gus Bahak jelas orang yang kafir sekian puluh tahun saja langsung bersih, langsung dinyatakan beriman. Mosok gara-gara orang maca la ilaha illallah bersama-sama lalu itu menyebabkan orang dihukumi kafir. Naudzubillah. Ini kan sudah salah. Ini paham yang salah jadinya. Oke, kembali ke materi. Jadi di Al-Qur'an kalau pendeleng pirsani, ya tadi itu, ya ayyuhalladzina kafaru itu cuma satu ayat. Di dalam surat At-Tahrim. Sama yang satunya memakai isim fa'il qul ya ayyuhal kafirun. Itu penegasan tentang ketauhidan. Karena ketika itu orang kafir itu maunya bernegosiasi dengan Rasulullah. Wes ngene Muhammad, kami mau ikut agamamu, tapi gantian. Setahun kami menyembah Tuhanmu, nanti setahun lagi kamu menyembah Tuhan kami. Oh enggak bisa. Lakum dinukum waliyadin. Ini stempelnya jelas. Tapi kalau dalam urusan yang lain-lain, urusan sosial kemasyarakatan, kerjasama itu boleh, tidak ada larangan. Ya kan begitu. Jadi kita harus pintar-pintar menempatkan yang namanya konteks. Kalau dalam konteks damai, ya ayat-ayat perang jangan digunakan. Tapi dalam konteks perang, jangan menggunakan ayat damai. Konteksnya naudzubillah umat perang beneran. Seperti dulu. Lalu ayatnya dipakai perang apa? Yang dipakai ayat damai. Tidak ngapa-ngapain, tidak bisa. Ya harus melakukan pembelaan. Ini pernah kita bahas ketika kita membaca ayat udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu. Itu pernah. Tidak tahu pertemuan yang keberapa dulu pernah kita bahas itu. Nah, saya lanjutkan. Jadi Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala itu sudah menceritakan kondisi atau keadaan orang kafir ketika mereka itu menyesal nanti di akhirat. An adami ta'atihim lillahi wa rasulihi. Karena mereka tidak punya ketaatan karena tidak beriman. Ya tidak beriman ya tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Kapan itu? Yauma tuqallabu wujuhuhum. Ketika wajah mereka itu dibolak-balikkan. Fi darokati jahannam, naudzubillah. Fi darokati jahannam, di dasar neraka jahannam. Karena mereka itu disiksa, dibolak-balik, bahkan kulitnya dikelupas lagi, balikkan lagi, kelupas lagi gara-gara panasnya, kelupas lagi. Itu mereka biar merasakan liyadzukul adzab. Belum lagi mereka orang-orang yang masuk neraka, apalagi orang-orang kafir yang nyel, betul-betul musyrik. Itu merasa kehausan. Lalu setelah kehausan diberi minum fasyaribuna syurbal him dalam surah Al-Waqiah itu. Hausnya itu seperti unta yang kehausan. Syurbal him itu panjenengan kalau pirsa unta. Unta itu adalah hewan padang pasir yang mampu bertahan tidak makan dan tidak minum berbulan-bulan. Tapi ketika sudah minum itu air berapa dihabis sudah. Jadi orang kafir seperti itu. Tapi ternyata dahaga itu tidak selesai. Itu justru yang panas yang diminum campur nanah, campur air mendidih tidak karu-karuan itu masuk ke dalam perutnya, ususnya terpotong-potong. Itulah dalam juz 26 dikatakan faqatta'a am'a'ahum. Naudzubillah. Saya itu kadang-kadang kalau angan-angan ayat ini gimana usus terpotong-potong, lawang usus ada luka saja sakitnya luar biasa. Usus buntunya luka umpama harus dioperasi. Itu sakitnya luar biasa. Ini apalagi naudzubillah orang masuk neraka itu ususnya terpotong-potong. Bagaimana kisah berikutnya? Simak pada episode yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barokah. Al-Fatihah. Mohon maaf, terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Al-afa minkum. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.